Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Benarkah Woojin X Stray Kids terseret skandal pelecehan seksual dan ini menjadi trending? Aduh, menjadi trending. Para pemirsa, kalau itu kabar, ayo ini analisanya ya, kita analisa lah betul-betul ya. Kalau ini kabar dari akun Twitter, ya kan? Kemudian dia tidak mau menyebutkan sosoknya siapa. Kemudian dia cuma menyebutkan inisial orang yang dituduhnya itu. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok kalian heboh gitu loh? Kenapa kok kalian kemudian, aduh gimana ya? Kenapa kok kalian kemudian melihat ini seolah-olah sudah terjadi nyata gitu loh. Coba dipikir secara logika. Ya ini analisanya. Orang bikin kabar burung atau kabar yang belum tentu benar di akun Twitter ya. Nah kemudian bikin lagi akun Twitter yang lain seolah-olah untuk membenarkan dan lain sebagainya. Ini sudah kemudian menjelek-jelekkan seseorang. Wah ini bahaya ini. Nah ini kok kemudian kalian bicarakan seolah-olah ini benar gitu loh. Coba ini menjadi trending di Indonesia. Coba saya tanya buat para K-popers di Indonesia, kira-kira benar nggak kabar seperti ini? Kalau ini baru kabar burung, belum tentu benar. Kenapa kemudian seolah-olah sudah dibicarakan yang ini kalau kita lihat dia akan buat cerita. Bisa aja orang menghayal buat cerita seolah-olah dia ke suatu tempat, kemudian seolah-olah dia ketemu seseorang yang itu dianggap, wah itu kan bisa aja hayalan. Kalau ini benar kenapa gak langsung lapor, ya kan? Lapor kepada pihak yang berwajib, ya kan? Ini kenapa kok kemudian menjadi, kalau kita lihat ya, nama idola yang pernah bernaung di bawah JYP Entertainment memuncaki daftar trending topik untuk negara Indonesia gitu loh. Jadi aduh gimana ini kan kemudian kenapa menjadi trending? Pasti banyak yang hashtag, pasti banyak yang kemudian membicarakan, padahal ini belum tentu benar gitu loh. Kalau kita lihat, kita analisa secara jelas bahwa yang pemilik akun Twitter yang angka huruf yang tidak jelas ini, ya dia memberikan inisial nama sekaligus agensi tempat sang idola bernaung. Coba buat para K-popers harus berpikir kritis lah. Bener nggak sih kalau ada orang kemudian ngasih inisial, kemudian itu memberikan nama agensinya, jangan-jangan untuk memperburuk citra orang tersebut, jangan-jangan untuk memperburuk nama suatu band tertentu, jangan-jangan untuk memperburuk suatu nama grup, jangan-jangan untuk memperburuk nama agensi tertentu. Ini kan bisa saja. Atau jangan-jangan kalau kita lihat di sini ya, lihat kronologinya ya, dia membagikan ceritanya memilukan hati ya. Nah yang kemudian kalau itu disebut katanya idola K-pop ya, kami sudah memberitahunya, kami tidak mau ngobrol dengannya dan lain sebagainya. Tapi kemudian diceritakan di situ ya, semakin memaksa dan dia marah-marah, pergi sambil marah-marah. Akhirnya dia membongkar identitas sang pelaku. Kalau membongkar bukan tempatnya di Twitter. Kalau membongkar datang ke pihak berwajib ngelapor. Nah ini sudah dipikir dengan logika yang paling dasar saja sudah bisa gitu. Terus kenapa kok kemudian menjadi trending topik di Twitter Indonesia? Aduh, saya nggak habis pikir ini kemudian kenapa kalian membicarakan sesuatu yang jelas-jelas secara akal logika saja sudah bisa dibantah dengan jelas gitu loh. Aduh. Coba para K-popers semua yang membicarakan ini, gimana? Coba ceritakan kenapa kok kalian membicarakan ini sesuatu yang jelas-jelas sudah bisa dibantah dengan nalar logika yang paling dasar sekalipun. Makanya sontak para penggemar K-pop langsung mencurigai seorang sosok ya, atau disebut sini Woojin. Loh ini kan baru inisial kok kamu sudah nuduh-nuduh. Nggak boleh kayak gitu nuduh-nuduh orang yang kemudian itu belum tentu jelas beritanya. Maka harus konfirmasi atau bahasa lainnya tabayun. Jangan kemudian membicarakan sesuatu yang itu jelas sudah bisa dibantah dengan akal sehat yang paling dasar. Aduh. Karena banyaknya warganet yang mencoba menyerang sang korban, ya akun Twitter miliknya menghilang. Kemudian dia buat akun baru, tapi juga tidak bisa diakses.
Maka sampai detik ini belum ada pernyataan resmi. Nah, belum ada pernyataan resmi dan lain sebagainya. Ini ya, coba bijaklah memakai media sosial. Jika memang itu kabar yang belum jelas, jangan di-share, jangan dibicarakan, jangan jadikan trending. Gitu loh. Jangan dibicarakan. Nah, ini belum ada apa-apa sudah diomongkan, dibicarakan, bahkan sontak ini para penggemar K-pop langsung mencurigai satu orang sosok ya. Waduh, jangan seperti itu. Kita harus bisa memakai bijak media sosial, memakai logika, memakai hati nurani kita, sehingga apapun itu kita harus kritis. Coba kritis. Ini kenapa kemudian tiba-tiba orang banyak membicarakan K-popers Indonesia, kemudian ramai heboh dan lain sebagainya. Padahal cuma dari cuitan Twitter kok bisa heboh. Aduh, cuma tweet ya, nge-tweet terus bawa nama orang, terus bawa bisa aja dia nyari sensasi, biasanya dia menjelek-jelekkan dan lain sebagainya. Ini yang sesuatu yang belum tentu benar tidak usah kita share. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil, sehingga dari logika kritis yang paling dasar saja kita harus mampu berbuat kritis, kita harus mampu berpikir kritis untuk kemudian tidak gampang menerima suatu kabar, tidak gampang menerima suatu berita sehingga menjadi heboh dan lain sebagainya. Sudah, biasa aja di media sosial, tetap harus kita gunakan media sosial secara bijak. Menjadi cerdas adalah pilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.